Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah video yang akan menjelaskan tentang pertemuan kita yang pertama kemarin itu. Jadi, memang ada beberapa hal yang harus saya jelaskan melalui video atau melalui Zoom meeting gitu ya. Nah, saya langsung saja. Kita kemarin sampai pada membahas tentang RPS atau rencana perkuliahan semester. Nah, di sini ada RPS untuk mata kuliah IPA kelas 7. Jadi, di sini nanti berisi tentang kegiatan-kegiatan kita selama satu semester. Dan satu semester itu kita ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan yang ke-8 itu adalah UTS, kemudian pertemuan yang ke-16 itu nanti kita isi dengan UAS. Nah, yang lainnya itu adalah pertemuan pertama itu yang hari ini, yang kemarin itu ya, atau diwakili dengan video ini. Kemudian untuk pertemuan ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya yang selain 1, 8, dan 16, itu nanti akan diisi dengan materi. Nah, kalau untuk materi IPA kelas 7 itu kelihatannya sederhana ya, tapi perbedaannya dengan yang dulu kalian alami dengan sekarang, jadi kalau dulu itu teman-teman itu bertindak sebagai peserta didik gitu. Nah, kalau yang sekarang ini teman-teman bertindak sebagai calon gurunya. Jadi di sini nanti materi-materi yang disajikan itu nanti teman-teman yang menyajikan untuk teman-temannya yang lain gitu. Nah, di sini nanti kita ada 11 materi ya. Nah, untuk RPS ini kita lihat untuk pertemuan yang pertama itu kita ada kontrak perkuliahan dan juga analisis silabus IPA kelas 7. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatannya ini nanti kita mengikuti silabus yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk pertemuan kedua ini ada materi objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Kemudian materi yang ketiga klasifikasi, materi yang keempat zat dan karakteristiknya, materi yang kelima suhu dan kalor, materi yang keenam energi, kemudian yang ketujuh nanti 78 nanti kita ada soal-soal, entah itu UTS, entah itu latihan soal. Kemudian untuk pertemuan yang ke-9 itu sistem organisasi kehidupan, pertemuan ke-10 makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian yang ke-11 pencemaran lingkungan, 12 perubahan iklim, 13 lapisan bumi dan bencana, 14 tata surya, 15 dan 16 nanti ada latihan soal lagi. Pokoknya di sini nanti itu ada 11 materi yang akan kita bahas. Nah, di sini saya sudah menyediakan silabus. Jadi silabus ini adalah silabus itu salah satu perangkat yang digunakan oleh guru ketika mengajar. Jadi silabus ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun di sekolah. Nah, di sini untuk kelas 7 ini ada 11 materi. Nah, materinya ini sama seperti yang di RPS tadi. Kemudian di sini untuk kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya ini sudah disesuaikan. Kemudian nanti juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran ini. Dan kegiatan-kegiatan ini nanti sesuai dengan buku yang akan kita analisis gitu. Nah, di sini itu ada 11 materi ya. Pokoknya sesuai dengan RPS-nya tadi. Ini ada 11 materi. Nah, kemudian buku yang kita gunakan nanti itu nanti adalah buku ini. Ini adalah buku dari Kemendikbud. Nah, jadi ini nanti teman-teman yang melakukan presentasi. Nanti akan saya bagi kelompok. Jadi dari 22 mahasiswa nanti akan saya bagi masing-masing itu nanti presentasinya sebanyak 2 kali. Pokoknya mendapatkan kesempatan presentasi itu 2 kali. Nah,
yang dipresentasikan itu apa saja gitu. Nah, di sini contohnya itu materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini nanti yang dipresentasikan itu adalah buku ini. Buku ini semuanya dipresentasikan mulai dari ayo kita lakukan gitu. Nah, ini tuh tentang apa gitu, tapi tidak sampai mengerjakan. Karena untuk mengerjakan tugasnya ini nanti akan saya buatkan tempat tersendiri gitu nanti di Google Classroom. Jadi kita nanti menggunakan Google Classroom ya. Jadi di Google Classroom nanti akan saya sediakan tempat untuk mengumpulkan tugas. Jadi tugasnya ya dari sini juga gitu. Jadi teman-teman yang presentasi itu hanya menunjukkan bahwa di sini itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nanti kira-kira jawabannya itu berupa apa gitu kesepakatannya. Nah, kemudian masuk di materi, ya ini dijelaskan seperti biasa, jelaskan ya, dipresentasikan. Kemudian ini tugas-tugasnya juga dipresentasikan, tapi ya dibahas gitu, dibahas secara singkat, tapi tidak dikerjakan. Nah, ini kurang lebih itu untuk satu materi ini sekitar 30 halaman. Dan juga kalau ada yang bertanya, Bu, bagaimana bentuk presentasinya? Apakah kita presentasi langsung dari bukunya atau kita membuat PPT dulu? Nah, teman-teman mempresentasikannya itu bisa dengan PPT. Jadi PPT-nya itu ya bahannya ini saja gitu. Jangan mencari yang lain. Mencari yang lain juga boleh hanya untuk sifatnya penambahan saja. Nah, kalau yang karena kita membahas tentang IPA kelas 7, jadi kita itu menganalisis, mengulik buku-buku IPA kelas 7, bagaimana cara menjawab tugasnya, apa saja materi-materinya, seperti itu ya. Nah ini pokoknya ini kurang lebih kalau yang untuk soal-soalnya, di bawah kan ada soal-soalnya. Itu soal-soalnya juga tidak usah dikerjakan, karena itu nanti akan dibuat tugas tersendiri, nanti saya sediakan tempatnya untuk mengerjakan di Google Classroom. Jadi tugasnya teman-teman itu hanya mempresentasikan. Nah, kurang lebih satu materi itu kan untuk 4 mahasiswa ya. Jadi nanti untuk satu kelompok itu silakan materinya itu dibagi sendiri. Mau misalkan mahasiswa satu kebagian yang halaman berapa sampai berapa, mahasiswa yang kedua kebagian halaman berapa sampai yang berapa, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, baik. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang e-learning, yang akan kita gunakan. Jadi, karena saya tidak ini ya, khawatirnya nanti kalau pakai e-learning nanti sistemnya down atau gimana gitu. Jadi saya agak sedikit menghindari itu. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Google Classroom. Jadi nanti akan saya beri kodenya supaya teman-teman bisa masuk. Nah, kemudian untuk e-learning-nya nanti untuk sifatnya itu administratif saja. Jadi teman-teman nanti hanya absen saja di e-learning IAIN Kediri. Nah, jadi nanti kita untuk yang utama itu kita menggunakan Google Classroom. Nah, di sini untuk Google Classroom-nya, ini saya perlihatkan untuk Google Classroom-nya nanti. Nah, ini teman-teman nanti ketika masuk, di sana nanti untuk pertemuan pertama itu ini yang sudah saya sediakan. Jadi, yang pertama itu teman-teman harus presensi terlebih dahulu. Kemudian, untuk RPS yang saya jelaskan tadi, di sini sudah saya upload dan bisa di-download oleh teman-teman. Kemudian, untuk silabusnya di sini juga sudah saya sediakan. Kalau ingin melihat-lihat lagi secara detailnya. Nah, kemudian di bagian D ini, di sini saya menyediakan forum diskusi. Nah, forum diskusi ini teman-teman menjawab diskusi atau pertanyaan atau permasalahan yang sudah saya sediakan di sini. Jadi tiap individu ya.
Jadi setiap individu itu menjawab diskusi ini. Jadi biasanya kalau di Google Classroom itu mensubmit jawabannya terlebih dahulu, baru teman-teman itu bisa melihat komentar dari teman yang lain. Dan teman-teman juga bisa membalas komentar dari teman-temannya yang lain juga gitu. Nah, untuk bukunya, jadi dalam 1 tahun dalam IPA kelas 7 itu kan ada 2 semester. Nah, ini bukunya itu sudah saya upload di sini, bisa di-download. Ada 2 semester, tapi untuk 2 semester ini nanti kita bahas dalam 1 semesternya kita, gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau dulu kita waktu sekolah itu belajarnya itu satu materi bisa beberapa kali pertemuan. Nah, kalau sekarang itu satu materi sebisa mungkin satu pertemuan itu selesai gitu. Nah, untuk presentasinya itu dimulai kapan? Jadi presentasinya itu dimulai pertemuan yang kedua. Jadi mohon maaf karena ini mungkin uploadnya juga agak terlambat juga. Jadi untuk teman-teman yang dari kelompok 1 itu mungkin ada agak kejar-kejaran juga ya. Jadi nanti kita akan melakukan Zoom dan saya beri waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit untuk mempresentasikan hasil materi yang didapatkannya gitu. Nah, begitu teman-teman penjelasan saya tentang mata kuliah IPA kelas 7 di pertemuan pertama. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.